Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur tak hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat nikmat telah diberikan kepada kita, sehingga pada saat ini meskipun dengan hiruk pikuknya polemik-polemik yang kita rasakan sekarang itu, kita bisa menghadapinya dengan cara kita sendiri, hidup berdampingan dengan beradaptasi dengan orang lain, sehingga proses keberlanjutan antara kita dengan entitas-entitas yang lain itu masih dengan titik harmoni. Kedua, salam serta salawat dapat kita hantarkan kepada baginda besar kita Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa alihi. Beliau adalah sosok teladan bagi kita, sosok panglima bagi kita, sosok pemimpin yang sangat revolusioner. Nah, dari ideologi yang diajarkan kita, sosialisme yang diajarkan kepada kita, spiritualisme yang diajarkan kita, itu sampai sekarang beliau masih menjadikan ia sebagai landasan awal kita untuk keberlanjutan kehidupan di semesta ini. Patut kita syukuri bahwa sosok manusia paripurna, sosok insan yang ulil albab itu dengan ikhtiar dia, sehingga apa yang kemudian kita rasakan adalah representatif dari kerja-kerja nyata beliau, itu Rasulullah SAW beserta keluarganya, para ahlul bait, manusia-manusia suci, seperti yang dikatakan oleh Allah bahwasanya barang siapa yang berpegang teguh pada Quran dan ahlul bait, maka surga baginya. Baik melalui tugas yang diberikan oleh Ustadz Abdul Ghani tentang dakwah dan komunikasi, saya di sini selaku mahasiswa I6 UIN Alauddin Makassar ingin mempresentasikan tugas memenuhi hak kewajiban saya sebagai mahasiswa UIN Alauddin, mana saya ingin menceritakan sedikit tentang pertarungan sejarah, awal mula pertarungan sejarah ini antara Qabil dan Habil. Jadi pertarungan antara dua kubu ini, kalau dalam bahasa Al-Syariati itu adalah pertarungan antara kebaikan dan keburukan. Jadi pada masa itu Al-Syariati dalam filsafat sejarahnya Al-Syariati itu dia menyebutkan bahwa pertarungan antara Qabil dan Habil adalah hasil bagaimana mereka melakukan sesuatu untuk mendapatkan hak dan kewajibannya. Nah, di sini sejarah menurut Al-Syariati itu adalah hasil dialektis yang berkesinambungan. Jadi boleh jadi ketika kita mendapatkan suatu kejadian, itu akan terjadi, boleh jadi dia terjadi pada masa lampau, bahkan masa sekarang, dan bahkan masa yang akan datang. Itu adalah hasil kesinambungan dari dialektik historis, sehingga
kemudian Syariati itu mencoba untuk memaknai sejarah tersebut, kisahkan bahwa Qabil diidentik dengan disimbol sebagai orang-orang yang memang pada dalam sistem kepemimpinannya itu ia berwujudkan orang-orang kapitalis, sedangkan Habil itu orang-orang yang memang kesederhanaannya itu memang terlihat, tetapi dengan kesederhanaannya itu ia mampu berdiri kembali untuk melanjutkan misi-misi kenabian. Sehingga ketika konteks ini kita menyamakan kehidupan ini dengan kehidupan sekarang, itu masih ada wajah-wajah dari kedua anasir ini. Artinya sejarah itu kan hasil dialektik pada masa lampau, tapi boleh jadi dia akan membicarakan pada masa sekarang, kan tetapi dengan wajah yang berbeda tapi sistemnya itu sama. Nah, seperti kata Mahatma Gandhi itu, Mahatma Gandhi berkata bahwa sebenarnya dalam kehidupan bersosial interaksi antara satu sama lain itu semesta sebenarnya sudah menyediakan segala kebutuhan manusia itu sendiri, tetapi dengan keserakahan manusia itu sehingga terjadinya cikal bakal, terjadinya kematian realitas. Nah, ini kenapa hari ini kita banyak menemukan polemik-polemik yang ada di sini, ya kan? Terjadinya pembantaian, padahal Tuhan telah menyediakan apa yang kita inginkan, tapi dengan keserakahan manusia itu simpang siur, seluk beluk yang terjadi, bahkan pertarungan konstan antara kebenaran dan kebatilan. Padahal dalam Al-Quran, dalam Quran surah An-Nahl ayat 90 itu Tuhan mengatakan bahwa dalam kitab itu telah menurunkan kitab itu sebenarnya untuk pedoman bagi manusia. Tetapi apa yang kemudian kita lihat, dia menjadikan Al-Quran sebagai alat, instrumen untuk memperkaya diri, mengeksploitasi. Nah, ini kemudian sebentar disebutkan oleh Ali Syariati itu dalam 4 tokoh itu, Fir'aun, Bal'am, terus Korun sama Bal'am. Nah, salah satu mereka itu memang disebutkan oleh Ali Syariati bahwa mereka itu menjadikan Al-Quran untuk memonopoli, memperkaya diri demi keberlangsungan hidup. Nah, dalam tantangan kehidupan sekarang itu banyak yang menyerupai terjadinya sistem dari Qabil itu sendiri. Kita melihat korupsi di mana-mana, pelecehan seksual di mana-mana, eksploitasi di mana-mana. Itu tak lain dan tak bukan adalah wajah-wajah dari Qabil itu sendiri. Itu manifestasi dari wajah Qabil itu sendiri. Sehingga kematian realitas, kematian kehidupan bersosial itu tidak kita jumpai, ya kan? Baik dalam kultur kedaerahan, kultur lingkungan kita, bahkan ke dalam kehidupan berkeluarga kita. Kenapa? Ya kan, pertanyaan besarnya kenapa? Karena itu peleburan potensi-potensi ketuhanan dalam kehidupan kita itu tidak ada. Ya kan? Ini yang mesti digarisbawahi bahwasanya kematian suatu realitas itu dalam bukunya Ali Syariati itu dikatakan bahwa itu tidak ada peleburan diri, tidak ada peleburan potensi-potensi yang kemudian diberikan oleh Tuhan.
kasih sayang terhadap sesama tidak ada. Ini kan akan menjerumuskan kita kepada pertarungan antara kebatilan dan kebenaran. Terima kasih.